Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Fitriana dengan nomor induk mahasiswa 1232050 151 Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kali ini saya akan membahas mengenai 3 rubrik penting dari 21st Century Learning Design yang merupakan bagian dari standar dalam program Microsoft Certified Educator. 3 rubrik tersebut adalah The Use of ICT for Learning, Knowledge Construction, dan Collaboration. Langsung saja kita bahas satu persatu. Rubrik yang pertama yaitu ada The Use of ICT for Learning. Apa sih maksudnya? Jadi, rubrik ini mengevaluasi sejauh mana siswa memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mereka. Fokusnya bukan hanya pada guru yang menggunakan perangkat TIK, tetapi sejauh mana siswa secara mandiri mengoperasikan, memilih dan memanfaatkan TIK sebagian dari tugas yang mereka lakukan. Nah, rubrik ini juga menilai apakah siswa hanya menjadi pengguna pasif, pengguna aktif, atau bahkan pencipta produk digital untuk audiens nyata. Rubrik ini memiliki 5 level. Yang pertama yaitu tidak ada aktivitas yang mewajibkan siswa menggunakan TIK dalam proses pembelajaran. Contohnya itu, guru menampilkan gambar struktur tumbuhan di papan dan siswa hanya menyalinnya ke dalam buku tanpa melakukan aktivitas TIK apapun. Lalu ada level yang kedua, yaitu siswa memakai TIK tetapi hanya untuk kegiatan rutin, dasar, atau sekedar mengakses informasi. Contohnya itu, siswa membuka aplikasi kalkulator untuk menghitung luas bangun datar yang sudah diberikan polanya. Lalu ada level yang ketiga, yaitu siswa menggunakan TIK untuk mendukung proses berpikir tingkat tinggi, tetapi sebenarnya aktivitas tersebut dapat berjalan walaupun tanpa TIK. Contohnya itu, siswa memakai Google Docs untuk membuat rangkuman hasil diskusi. Rangkuman itu akan tetap dapat dibuat tanpa menggunakan komputer. Lalu ada level yang keempat, yaitu penggunaan TIK sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh alat lain. Namun, siswa belum membuat produk digital untuk audiens nyata. Contohnya itu, siswa menggunakan perangkat data logging atau sensor digital untuk mengukur perubahan suhu setiap menit. Tanpa alat digital itu, data tidak dapat diperoleh dengan akurat. Lalu ada level yang kelima, yaitu siswa menggunakan TIK secara esensial untuk membangun pengetahuan dan hasil akhirnya berupa produk digital yang memang ditujukan untuk pengguna asli. Contohnya itu, siswa membuat video edukasi di Canva mengenai cara menghemat air di lingkungan sekolah yang kemudian dipublikasikan melalui kanal sekolah untuk ditonton oleh warga sekolah dan masyarakat. Lalu kita masuk ke rubrik yang kedua, yaitu Knowledge Construction. Nah, maksudnya rubrik ini menilai apakah siswa diminta untuk berpikir kritis dan membangun pemahaman baru, bukan hanya sekedar menyalin atau mengulang informasi. Konstruksi pengetahuan ini mencakup kemampuan menafsirkan, menganalisis, mengevaluasi, serta menghubungkan ide-ide. Rubrik ini juga mempunyai 5 level. Yang pertama yaitu tugas hanya menuntut siswa untuk menyalin, mendeskripsikan, atau mengikuti langkah prosedural. Contohnya itu, siswa diminta membuat ringkasan cerita tanpa memberikan pendapat atau penafsiran apapun. Lalu level yang kedua yaitu terdapat sedikit unsur konstruksi pengetahuan tetapi bukan tujuan utama kegiatan. Contohnya itu, siswa lebih banyak menyalin informasi tentang cuaca, lalu di akhir menuliskan satu kalimat mengenai faktor yang mempengaruhi cuaca tersebut. Lalu ada level yang ketiga, yaitu siswa ditugaskan untuk menganalisis atau mengevaluasi, namun tidak mengharuskan penerapan pada situasi baru. Contohnya itu, siswa membedah motif tokoh dalam sebuah cerpen dan menulis analisis, tetapi tidak diminta menerapkan analisis itu dalam konteks lain. Lalu ada level yang keempat, yaitu siswa tidak hanya membangun pengetahuan, tetapi juga menerapkannya dalam situasi baru. Namun, siswa hanya berfokus pada satu pelajaran. Contohnya itu dalam mata pelajaran IPS, siswa menganalisis penyebab banjir, lalu membuat rancangan solusi untuk lingkungan sekitar berdasarkan hasil dari analisis tersebut. Lalu ada level yang kelima, yaitu
siswa membangun pengetahuan, menerapkannya dalam konteks baru, dan tugasnya mencakup 2 atau lebih mata pelajaran atau interdisipliner. Nah, contohnya itu, siswa melakukan penelitian sederhana tentang kualitas air dalam mata pelajaran IPA, kemudian siswa menulis artikel persuasif kepada pemerintah sebagai mengenai perlunya menjaga kebersihan sungai, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu ada rubrik yang ketiga, yaitu collaboration. Inti dari collaboration ini adalah untuk menilai apakah siswa bekerja dalam kelompok dengan tanggung jawab bersama, pengambilan keputusan secara bersama, dan ketergantungan antar siswa untuk mencapai hasil akhir. Level yang pertama yaitu tidak ada kerja kelompok. Contohnya itu siswa mengerjakan soal ujian secara individu, tidak berkelompok. Lalu ada level yang kedua, siswa bekerja sama dengan teman tetapi tidak ada tanggung jawab bersama atas produk. Contohnya itu, siswa bertukar draft puisi dan memberi komentar tetapi karyanya tetap milik masing-masing. Lalu ada level yang ketiga, yaitu ada tanggung jawab bersama namun siswa tidak membuat keputusan yang penting bersama. Contohnya itu, guru menentukan peran setiap anggota dan langkah kerja, sementara siswa hanya mengikuti instruksi. Lalu ada level 4, yaitu siswa memiliki tanggung jawab bersama dan mengambil keputusan penting, tetapi hasil akhirnya bukan produk kelompok. Nah, contohnya itu, kelompok merumuskan strategi eksperimen secara bersama, tetapi kemudian masing-masing siswa melakukan eksperimen sendiri dan menulis laporannya secara pribadi. Lalu ada level 5 yang terakhir, yaitu siswa berbagi tanggung jawab, mengambil keputusan substantif bersama, dan semua pekerjaan kelompok saling bergantung satu sama lain. Nah, contohnya itu adalah setiap anggota kelompok meneliti aspek berbeda dari sistem organ manusia. Kemudian, mereka menggabungkan hasilnya untuk membuat infografis bersama yang hanya bisa diselesaikan jika semua anggotanya menyumbang pengetahuan unik mereka. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai 3 rubrik penting dalam 21st Century Learning Design, yaitu the use of ICT for learning, konstruksi, pengetahuan, dan kolaborasi. Dengan memahami ketiga rubrik ini, kita dapat merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai dengan tuntutan abad 21. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.